Hai semuanya, gimana kabarnya kali ini? Mudah-mudahan pada sehat semuanya ya. Balik lagi di channelnya Miki ya, tempatnya ngobrolin apapun, entah itu musik, entah itu film, entah itu info-info menarik, info-info pilihan, tips-tips menarik, tips-tips seru, semuanya bisa dibahas di sini ya. Nah, pengen nanya nih, pernah nggak sih kamu ngerasa kalau kamu itu jahat sama diri kamu sendiri? Atau justru kayak kita tuh ngerasa apa yang sudah kita lakukan buat diri sendiri itu, terlepas dari jahat atau enggaknya, kita ngerasa kayak ya udah biasa aja, nggak ada sesuatu yang aneh, nggak ada sesuatu yang gimana-gimana gitu ya. Karena bayangan kita, kata jahat itu sendiri biasanya memang identik ketika seseorang melakukan tindakan yang tidak menyenangkan terhadap orang lain. Nah, bersikap jahat pada diri sendiri ini memang terkadang terjadi tanpa kita sadari dan tanpa direncanakan. Bahkan mungkin kita ngerasa bahwa apa yang sudah kita lakukan buat diri kita sendiri itu adalah yang terbaik. Eits, jangan salah. Justru mungkin apa yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri ternyata adalah sebuah kejahatan. Nah, berikut adalah beberapa tanda yang menunjukkan bahwa kita sedang jahat terhadap diri kita sendiri yang sering tidak kita sadari. Oke, tanda-tanda bahwa kita sedang jahat terhadap diri kita sendiri. Yang pertama adalah tidak menghargai diri sendiri. Ya, mungkin sebagian dari kita adalah sosok yang humoris, suka nyablak, suka bercanda ini dan itu gitu ya. Dan kita juga senang-senang aja berbagi canda tawa dengan orang-orang terdekat kita. Dan gak jarang juga kita menceritakan diri kita sebagai bahan tertawaan hingga berakhir menjadi bahan olok-olokan mereka gitu ya. Stop guys, kita nggak boleh melakukan hal-hal seperti ini lagi. Boleh bercanda, tapi jangan pernah bercanda yang menyangkut harga diri kita atau orang lain. Nah, kalau kita ingin dihargai, maka mulailah dengan menghargai diri kita sendiri. Di sisi lainnya, kita juga harus berhenti membanding-bandingkan kualitas diri kita dengan orang lain. Kita ya kita, dia ya dia gitu ya. Jadi, jangan pernah memaksa diri kita menjadi diri orang lain, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kemudian tanda yang kedua adalah malas merawat diri dan tidak peduli dengan kesehatan diri sendiri. Tanpa disadari, mungkin hal ini menjadi kebiasaan yang dianggap biasa aja oleh orang-orang ya. Terutama karena mungkin faktor kesibukan seseorang yang membuat kita bersikap abai terhadap kondisi tubuh kita. Perawatan tubuh ini ternyata bisa mencakup perawatan kesehatan, kemudian kecantikan, hingga kebersihan tubuh kita sendiri. Baik itu cewek, cowok, semuanya sebenarnya sama-sama punya kewajiban untuk memperhatikan perawatan diri sendiri. Misalnya nih, kita jarang banget memperhatikan apa yang kita makan. Kita nggak peduli dengan kesehatan dan juga kebersihan makanan yang kita makan. Alhasil, makanan tersebut akan berdampak buruk bagi kesehatan kita, baik itu dampak di masa sekarang atau di masa yang akan datang, gitu ya. Dan kita juga terlalu memaksakan diri untuk terus saja melakukan aktivitas yang berat tanpa peduli dengan waktu istirahat. Padahal istirahat sangat penting untuk menjaga kesehatan. Kadang-kadang ada yang suka memaksakan diri overtime, lembur terus-menerus, kejar target segala macem. Ngerasanya memang oke, saya sanggup, nggak ada masalah. Yakin ngerasa seperti itu? Udah deh, jangan terlalu memaksakan diri. Karena mungkin ketika kita memaksakan diri merasa bahwa kita kuat, merasa kita baik-baik aja, dalam tubuh kita mana tahu sih, bisa saja mereka lagi protes, kenapa sih saya disuruh bekerja terus-terusan, kenapa sih saya nggak boleh istirahat segala macem gitu ya. Bahkan beberapa cerita dari teman-teman ketika mereka ngerasa kuat, mereka sampai lembur bolak-balik, ujung-ujungnya drop gitu ya. Karena bagaimanapun juga, kita juga sebenarnya perlu yang namanya istirahat. Jadi sekali lagi, please sayangi diri kita ya. Kemudian tanda yang ketiga adalah tidak suka mendapatkan komentar, masukan, dan juga kritikan. Salah satu bukti bahwa kita jahat pada diri kita sendiri adalah enggan untuk terus memperbaiki diri. Sadar nggak sadar nih, keberadaan diri kita sebagai manusia tidak akan pernah bebas dari yang namanya kesalahan.
Bahkan, kadang kesalahan itu juga nggak pernah disadari oleh diri kita sendiri ya. Nah, inilah yang menyebabkan kalau kita nggak bisa hidup sendiri tanpa dukungan orang lain. Jadi kita wajib untuk terus memperbaiki kesalahan. Jadi kita juga butuh orang-orang yang akan mengingatkan kita saat kita melakukan kesalahan. Jadi, terbukalah dengan komentar dan juga masukan dari orang lain. Karena bisa jadi apa yang mereka sampaikan ya memang benar adanya gitu ya. Hitung-hitung sambil kita introspeksi diri lah. Tanda yang keempat adalah menyia-nyiakan waktu untuk hal yang tidak bermanfaat. Oke, kita semua tahu bahwa waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Namun, masih saja kita kadang menggunakan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau kita sayang diri kita harus terus mengusahakan waktu yang kita miliki agar digunakan sebaik mungkin. Kita kudu menghargai diri kita sendiri dengan menghargai waktu yang kita punya. Kita kudu bisa bikin jadwal aktivitas yang menjadi prioritas kita, kemudian pilihlah aktivitas-aktivitas tersebut mulai dari yang sangat bermanfaat sampai yang kurang bermanfaat bagi diri kita. Jangan sampai nyesel, oh iya ya, kenapa nggak dari dulu begini dan begitu? Oh iya ya, sayang banget selama ini cuma dibawa buat rebahan. Oh iya ya, sayang banget selama ini saya cuma begini dan begitu gitu ya. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Nah, tanda yang kelima adalah memiliki ego yang tinggi dan ragu meminta bantuan. Sebagian dari kita kadang ragu untuk meminta bantuan orang lain karena ragu dan tidak mau merepotkan. Namun, perlu diingat bahwa manusia ini merupakan makhluk sosial ya, sehingga hidup saling tolong-menolong merupakan hal yang sangat wajar. Seberapapun mandirinya kita, ketika keadaan tersebut mengharuskan diri kita meminta bantuan orang lain, ya udah minta tolong aja gitu ya, nggak usah ragu. Ego yang tinggi ini juga bakal berdampak buruk pada diri kita maupun cara pandang orang lain terhadap kita loh. Ego yang tinggi membuat kita merasa tidak membutuhkan keberadaan orang lain, dan kita pun akan merasa kalau seolah-olah kita sanggup melakukan semua hal sendirian. Ya, jangan memperburuk keadaan dengan memaksakan diri kita yang memang tidak mampu melakukan sesuatunya sendirian. Terbukalah dengan bantuan orang lain ya. Kemudian, ulurkan juga tangan kita untuk membantu orang lain. Pasti kehidupan kita bakal damai dan kita juga bakal hidup dengan nyaman. Jangan sampai kita dikatain angkuh, jangan sampai dikatain sombong karena kita seolah-olah kayak nggak mau terbuka dengan orang lain, kemudian kita kayak nggak butuh orang lain dan sebagainya. Kemudian tanda berikutnya, kalau kita jahat pada diri kita sendiri adalah meremehkan diri sendiri. Tidak yakin akan kemampuan diri sendiri ternyata bisa mengakibatkan diri kita minder dan juga canggung melakukan apapun, baik dalam pekerjaan maupun pergaulan. Selain itu, kita juga akan selalu merasa tidak pantas jika meraih sesuatu hal yang menjadi hak kita. Bawaannya insecure terus gitu ya. Meremehkan diri sendiri ini dapat menyebabkan tidak percaya diri dan orang lain juga akan sulit menghargai diri kita ya. Selanjutnya adalah sulit untuk menerima kekurangan. Bukannya berusaha untuk memaksimalkan kelebihan yang ada dalam diri kita, kadang kita justru malah fokus akan kekurangan kita gitu ya. Kita malu, kita minder, kita insecure, segala macam. Padahal setiap orang pasti punya yang namanya kekurangan dan kelebihan. Nah, pada saat ini sebenarnya kita bisa bagaimana caranya adalah menggali apa yang menjadi kelebihan kita, kemudian mengesampingkan apa yang menjadi kekurangan kita. Karena kalau kita terus-terusan memikirkan apa yang menjadi kekurangan kita nggak bakalan maju. Nah, tanda selanjutnya adalah menjadi orang yang nggak enakan. Terlalu sulit untuk mengucapkan kata tidak, nggak bisa, dan kita selalu aja bilang ya, siap, oke pada semua permintaan, karena ternyata hal ini adalah sesuatu yang paling melelahkan. Kadang-kadang ketika kita dimintai tolong sama teman, sama orang, niat kita mungkin baik, padahal kita mungkin dalam hati lagi capek, kita lagi pengen nggak bisa diganggu. Padahal mungkin ketika misalnya ada orang minjam duit, kita juga sebenarnya kondisinya lagi pas-pasan segala macam. Jangan ragu untuk meminta maaf, bilang maaf ya, kali ini nggak bisa, atau maaf ya, maaf banget, kayaknya lagi capek banget, maaf deh, kayaknya lain kali aja deh. Atau kata-kata yang intinya adalah bahwa kamu menolak
tapi dengan cara yang halus. Karena ketika kita sedikit-sedikit selalu bilang oke, selalu bilang siap, kalau misalnya diajak ke sana ke sini selalu hayu gitu kan. Padahal di satu sisi mungkin kamu lagi capek, lagi pengen istirahat, baru pulang kerja. Nah, yang dirugikan sebenarnya adalah diri kita sendiri ya. Makanya, baik sama orang boleh, tapi sayang dengan diri kita sendiri juga perlu diperhatikan. Oke, itu tadi adalah tanda-tanda kalau kita jahat pada diri kita sendiri yang kudu segera disadari ya. Bagaimanapun juga, siapa lagi yang akan peduli terhadap diri kita sendiri kalau bukan kita sendiri ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya. Bye-bye!